Biar jemaat boleh mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam ibadah minggu. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh selalu menyertai kita, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan kalau sekarang kita boleh ada, kita boleh hadir dalam kebaktian sore ini, itu semua karena anugerah Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini lagi Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini dari pagi sejak kami bangun pagi, kami beraktivitas dan kalau kami boleh hadir dalam kebaktian, boleh tiba di sini dengan selamat, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan buat kami. Kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mau menyertai kami, menguasai masing-masing kami, berikan konsentrasi kami dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk kami sebagai worship leader bersama band dan singers. Kau mau pakai kami, kuasai kami supaya kami boleh membawakannya semua dengan baik untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka masih dalam perjalanan. Engkau menyertai mereka. Mereka boleh tiba dan berbakti bersama-sama kami di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri, kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Berikut adalah pesan yang telah kudengar darinya dan kini kurayakan bersama jemaat semua. Kristus telah bangkit, Dia sungguh telah bangkit. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun sungguh percaya dan mempercayainya.
Lihatlah betapa baik dan indahnya ketika umat Kristen berkumpul bersama di dalam persatuan. Tuhan telah memerintahkan berkat yang besar, hidup untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim gerungin pujilah Dia, besarkan namanya. Bersorak-sorai bagi namamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, terang yang pertama, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saya akan membacakan nats pembuka pada hari ini yang diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ke-6. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian Allah itu baik. kasih setianya yang
setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan bersama-sama mengakui segala dosa kita. Kami datang kepada Allah bukan untuk membenarkan diri, tetapi untuk bertobat dan mempercayai kasih karunia yang menyelamatkan dari Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Juru selamat yang penuh kasih, selidiki pikiran kami dan nilai isi hati kami. Tangani dengan tegas hal-hal yang telah menghambat kasih kami dan membelokkan energi kami ke arah yang salah. Ya Allah yang penuh kasih, apapun yang Kau lihat sebagai pembenaran diri, tegurlah. Sebagai yang bengkok, luruskanlah. Sebagai yang keras hati, lunakkanlah. Sebagai yang tidak berbuah, pangkaslah. Sebagai yang tercemar, bersihkanlah. Curahkanlah Roh-Mu yang tak kenal, menyapu bersih rasa bersalah dan kesalahan kami. Dan melalui kasih karunia Kristus Yesus yang menyelamatkan, pulihkanlah mata air tersembunyi di dalam kepribadian kami. Terima kasih, sahabat kudus. Karena Engkau menjawab doa kami, bahkan sebelum kami sempat mengucapkannya. Dan Engkau menyelamatkannya jauh lebih banyak daripada yang kami minta atau pikirkan. Melalui anak-Mu dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat lagu pengakuan dosa, This I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified.
virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus dies again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in the name of Jesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam Kristus Yesus kita adalah komunitas yang diperbaharui secara radikal. Syukur kepada Allah. Yang lama sudah berlalu, semuanya menjadi baru. Syukur kepada Allah. Kita adalah agen kasih karunia dan pendamaian. Syukur kepada Allah. Dalam setiap langkah maupun jatuh, Kristus akan menyertai kita. Syukur kepada Allah. Mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang tenang. Biar hatimu terang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang tenang. Kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang tenang. Silakan duduk. All right, children, come to the platform. Saya minta titipan yang buatan bos Colby. All right, how are you today? All good? Happy? Excited? All right, so you all know that this Sunday is the third Sunday after Easter. You know what happened on Easter, right? Jesus rose from the dead and He's alive. And yep, with the marks in His hands and the mark on His feet,
So we are still in the Eastertide ambiance, okay? So we are still celebrating Christ who was raised from the dead. So this is the thing. Today in the lectionary, that's kind of like the compilation of the study of the Bible that a lot of churches are doing. You know, today is about the Lamb. So on the way from San Jose here, I had that one song came to my mind, the children tune that a lot of kids used to sing before. You know that song, Mary Had a Little Lamb? You learned it from school? You remember how it goes? All right, we want to sing it together? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. So this is what I had in mind. Oh, the writer of that song must be Christian, because you know who's the mother of Jesus? Mary. And you know that Jesus is also called the Lamb of God. So Mary had a little lamb. So, you know, I wondered why, and perhaps you wondered why Jesus is called the Lamb of God. Do you know why Jesus is called the Lamb of God? You heard this before, right? That Jesus was the Lamb of God? No, you never heard it? Now, today is the first time that you will hear it, that Jesus is the Lamb of God, especially in Revelation. Jesus is called the Lamb of God. Why is not Jesus the Lion of God, or the Dragon of God, the horse of God? Not the other kinds of animal, but why a lamb? You know what kind of, have you been to a petting zoo? Right, petting zoo. You have? Wow, you're way beyond your age. So in the petting zoo, have you ever seen lamb in the petting zoo? What kind of animal is the lamb is? Is it like mean, cruel kind of animal? You know, the lamb is willing to be petted and to be like a little wee lamb, right? So lamb is a symbol of weakness, a symbol of humility, purity, because little lamb is like a little baby, like Aizen over there, yeah? like innocent, like ooh, you just want to pet them, you just want to love them. This is the thing. Jesus came to earth. It's not with force. It's never with power. But he came to earth with love, with humility, with kindness. And that was what the writer of the Bible saw in Jesus, because Jesus is so kind, just like the little lamb. That's why he is worthy to be called the Lamb of God. And because not only that, in the Old Testament, in the ancient time, if you made a mistake, you made sin, you were sinful against God, that you have to sacrifice a lamb, right? A lamb had to be cut and then be burned and stuff like that. You like barbecue lamb? That's a different topic, right? But that was it. That was the tradition at the time. So Jesus was sacrificed in order to forgive us, in order for us to have life, in order for God to forgive us for all our sin. And that's why he was called the Lamb of God, because he died for us. So we have the Bible verse here. Okay, let's say it together. Revelation 5:12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So the Lamb of God, Jesus the Lamb of God, worthy to be praised because he gave his life for us. So remember this, guys. You know, Jesus came not with force, not with power, but with humility. He came with love, to love you, and me. That's right. And everybody, right? Jesus came with love. And that's why he is worthy to be praised among all gods and among all people. Amen? Let's pray. We thank you, God, for you who came to earth.
not with arrogance, not with greed, but with power, with the power of love, with peace, with humility, to teach our kids today what it means to love, what it means to live like you, not by the standard of the world. The world teaches how to be arrogant, how to promote ourselves, how to be egocentric, how to serve our own needs. But you, Lord, you lay down your life so that you can give us life. You serve us even though you are the King of the universe. You are willing to be the Lamb of God, worthy to be praised. And therefore, Lord, be with these kids and teach them what it means to humble themselves before you and what it means to love like you loved. Thank you, Lord Jesus. Be with our kids today as they learn more about you in the Sunday school room. In Jesus' name we pray. Amen. All right, go. Have a blessed time together. Oh, yeah. Mari kita bersama memasuki pembacaan firman, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta berkat Tuhan dan arahan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini ketika kami dapat membuka firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya. Kiranya firman yang ditaburkan, ditanamkan di dalam hati kami tidak terbuang sia-sia. Bukalah mata, telinga hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan, dapat melihat anugerah Tuhan melalui firman-Mu, dan melaluinya kami dapat diubahkan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kedua dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita memasuki musim baru, bulan Mei. Bulan Mei ini akan ditandai dengan sermon series yang baru, yaitu belajar bijaksana dari 4 makhluk kecil. Pas 4 minggu di bulan Mei ini kita akan belajar bersama-sama dari makhluk-makhluk kecil. Kiranya kita ini sebagai manusia seringkali menganggap diri kita ini besar, bijaksana, cerdas, kuat. Tetapi Tuhan ini mengajarkan kita sesuatu yang lain. Dari kitab Amsal kita belajar 4 makhluk kecil. Bayangkan 4 makhluk kecil yang seringkali kita hiraukan. Kita tidak hiraukan. Kita cemooh, jijik. Siapa yang suka
pegang semut? Enggak ada kan. Kalau ada semut itu dibuang atau disemprot semua ya. Kita punya, kalau ke Home Depot kita selalu menemukan segala macam alat pembunuh semut, betul nggak? Tetapi Tuhan kok mau mengajarkan sesuatu kebijaksanaan dari sang semut. Pelanduk. Nah, apa itu pelanduk? Nah, itu saksikan khotbah minggu depan ya. Pelanduk apa itu? Belalang. Nah, belalang kita juga agak suka belalang. Cicak. Wah, siapa yang suka cicak? Apalagi dipegang terus buntutnya copot, pegang buntutnya goyang-goyang. Enggak mau. Tetapi kita diajarkan bijaksana melalui 4 binatang tersebut. Ada 2 pelajaran yang kita bisa ambil dari semut. Sebetulnya firman Tuhan pada hari ini begitu nyata, begitu gamblang. Jadi marilah kita belajar apa yang dikatakan. Makhluk pertama adalah semut. Semut adalah bangsa yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. Penulis Amsal Salomo, Raja Salomo memulai dengan mengatakan bahwa semut itu tidak kuat. Tetapi dalam hal ini Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Mempermalukan kita. Belajarlah dari sang semut. Tuhan memakai yang bodoh, yang kuat, yang tidak kuat, yang lemah untuk mempermalukan yang bijaksana. Kita pikir kita pintar, kita pikir kita bijaksana, tetapi apakah demikian? Belajarlah dari sang semut. Raja Salomo berkata, cara hidup semut itu sederhana. Kalau saudara pikir-pikir, cara hidupnya itu sederhana. Pertama, mereka tahu tujuannya. Mereka tahu visi hidupnya. Ada pepatah yang sangat saya sukai. Without vision, there is no provision. Tahu provision ya? Provision itu kayak berkat. Kalau kita tidak punya visi di dalam hidup ini, kita akan tidak pernah mendapatkan berkat. Kurang lebih begitu. Di dalam kata provision selalu ada vision. Without provision, there is no provision. Ya gitu. Jadi kita harus punya visi yang jelas di dalam hidup kita. Kita harus tahu tujuan kita yang jelas. Semut tahu tujuannya, yaitu mengumpulkan makanan sebelum musim panas berakhir. Mereka punya visi dan mereka punya sikap hidup. Itu saja. Terdengar sederhana bukan? Tetapi apakah kita, berapa dari kita yang punya visi dan terus melakukan visi yang kita punya itu sehari demi sehari, sampai visi itu terjemahkan di dalam hidup kita. Seringkali kita punya visi, kayak tahun baru biasanya kan, New Year resolution. Nah, mau nge-gym tiap pagi, seminggu pertama, 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat sudah mulai loyo, minggu kelima sudah forget it. Nanti tahun depan lagi, kita New Year resolution lagi, begitu seterusnya. Seringkali kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya rasa disiplin untuk mengungkapkan, untuk menjelmakan visi hidup kita. Dan itu masalahnya. Begitu banyak dari kita yang berjalan tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan, tidak punya visi. Kemana kita ingin pergi, nggak tahu. Kemana kita akan bertujuan, tidak tahu. Bagi semut, tujuannya jelas, makanan, provision dengan visi yang jelas, menemukan provisionnya. Sesuatu yang mungkin mereka lakukan untuk bertahan hidup. Jadi semut-semut itu tahu bahwa tujuannya adalah makanan, visinya adalah mengumpulkan makanan. Dan mereka melakukan itu karena mereka tahu bila mereka tidak mengumpulkan makanan, bila mereka tidak punya makanan, maka mereka akan mati. Jadi kita tidak perlu memberitahu sang semut, kamu cari makan dong. Enggak, mereka sudah tahu, bayangkan, semut yang mungkin tidak ada otaknya, tetapi mereka tahu benar visi hidupnya. Untuk menemukan, untuk bertahan hidup, untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Tanpa makanan mereka akan mati. Sebagai seorang Kristen, apakah yang menopang hidup kita? Jawabannya sangat mudah, firman Tuhan dan
Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Barang siapa yang makan aku akan selalu hidup. Betul? Tuhan Yesus juga berkata, orang tidak makan dari roti saja, tetapi melalui hidup melalui firman yang dikatakan oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita orang Kristen yang bertahan, berjuang dan selalu melingkupi hidup kita di dalam perjalanan hidup kita dengan firman Tuhan yang selalu berjalan bersama Yesus di setiap saat kehidupan kita. Seringkali kita gagal, tetapi visi itu harus tetap ditekankan sebagai seorang Kristen. Mempunyai Yesus di dalam hati kita senantiasa, hari demi hari, seperti sang semut yang memikirkan makanan hidupnya buat mereka setiap hari. Maka kita seorang Kristen juga dituntut untuk memikirkan Tuhan Yesus dan memikirkan perkara-perkara di atas, seperti yang Tuhan Yesus katakan, agar kita dapat selalu hidup di dalam dunia ini. Seringkali kita ini terganggu, visi kita terganggu oleh godaan-godaan dunia. Berapa kali kita memilih mencari uang, mencari kenikmatan dunia, mencari hiburan-hiburan dunia, tanpa lagi mempedulikan Tuhan dan firman-Nya. Berhati-hatilah saudara, karena dunia ini penuh dengan pencobaan, dunia ini penuh dengan godaan. Bila kita tidak waspada, kita akan terseret, dan tujuan hidup kita akan menjadi jauh dari Tuhan. Kebijaksanaan sang semut adalah mereka fokus pada tujuan dan visi hidup mereka. Makanan, makanan, dan makanan. Pernah nggak saudara melihat semut itu membawa boneka Barbie keluar ke kandang mereka? Nggak pernah kan? Selalu aja kalau kita melihat semut itu selalu makanan yang diambil itu. Oh, nggak pernah gitar yang bagus itu dibawa sama semut. Nggak pernah tergoda oleh godaan dunia. Mereka tahu satu hal, makanan. Orang Kristen juga harus tahu satu hal, makanan hidup. Kristus adalah satu-satunya yang harus kita fokuskan di dalam hidup kita. Saya bisa ceritakan banyak sekali hal di dalam hidup saya yang selalu nggak tahu arah, visinya kurang jelas. Saya kepingin jadi arsitek karena mengejar kekayaan, mengejar duit yang banyak. Saya pernah dulu ada di Surabaya, dulu pernah tahu acara film F.S. Nah ya F.S. ya, katanya teman-teman saya ini kayak siapa yang rambutnya panjang itu? Tomingse. Dan betul. Dulu saya rambutnya panjang kan. Dulu itu rambut saya panjang. Jadi teman-teman saya ngomong, itu ada lomba mirip Tomingse di Tunjungan Plaza Surabaya. Coba Vincent kamu ikut sono. Hadiahnya 10 juta lumayan. Saya pikir, gila-gilaan. Tapi saya pikir, saya ini orangnya pemalu. Mungkin nggak percaya, tapi benar-benar saya ini pemalu orangnya. Jadi ada di tahap hidup saya yang pernah mikir, saya jadi bintang film aja, saya ikut teater aja, saya ikut musik. Banyak hal yang saya diseret-seret kanan kiri. Saya merasa bahwa di dalam hidup saya ini banyak hal-hal, banyak periode-periode yang saya tidak jelas sama sekali. Banyak kelucuan-kelucuan dan kegoblokan yang saya lakukan di dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya menemukan inilah panggilan saya. Jadi saudara sudah dapat mengevaluasi diri saudara sendiri. Di manakah saudara sekarang ini? Apakah visi hidup saudara itu benar-benar saudara pegang teguh? Dan apakah di dalam visi saudara ada Tuhan di dalamnya? Ataukah saudara cuma ingin mengikuti kemauan dunia? Kemauan hasrat, desire kita sendiri, bukan kemauan yang dimaukan Tuhan kepada kita. Jadi saya akan bilang, jadikanlah Tuhan sebagai panduan, sebagai visi hidup saudara, seperti sang semut yang benar-benar fokus kepada satu tujuan, makanan. Pelajaran kedua dari semut adalah mereka tahu waktunya. Mereka itu tahu waktu, mereka tahu musimnya. Bayangkan semut yang kecil dikatakan oleh Amsal, mereka mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Mereka tahu kapan mereka harus mencari makan.
Tidak selamanya mereka harus bekerja, begitu maksudnya. Kalau winter datang, kalau fall datang, mereka istirahat. Ketika musim panas, musim semi, musim panas, makanya ini kan sudah mulai kan. Musim semut di mana-mana, belum lah. Rumah saya sudah mulai 1, 2 itu. Mulai saya semprot. Tetapi di dalam kebijaksanaan itu, kita harus belajar. Ya, semut itu tahu waktunya. Ini sudah mulai panas ya. Waktunya untuk bekerja. Waktu musim panas adalah waktu bekerja bagi sang semut, tidak seperti kita. Waktu musim panas kita pergi ke pantai, berjemur, berbikini ria. Betul Pak David? Enggak ya. Kita jalan-jalan. Nah, itu cuman guyonan. Tetapi semut itu tahu, musim panas adalah waktu buat mereka untuk bekerja. Mereka tahu waktunya. Karena waktu mereka itu sangat singkat. Musim panas, begitu lagi musim gugur, musim dingin, musim panas itu tidak lama. Dan mereka harus benar-benar mengumpulkan makanan mereka supaya cukup sepanjang tahun. Karena bila enggak, kalau tidak, maka pada waktu musim dingin tiba mereka akan mati kelaparan. Mereka tahu waktunya dengan visi yang jelas. Semut bekerja di musim panas. Makhluk kecil ini punya visi. Mereka tahu musim sulit akan datang. Dan sudah dijanjikan bagi siapapun yang hidup di dunia ini, maka selama masih ada waktu, biarlah engkau bekerja. Jangan membiarkan waktu ini berlalu dengan malas-malasan, berongkang-ongkangan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 35, bukalah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Buka matamu, kata Tuhan Yesus. Milikilah visi yang jelas. Ketika kamu melihat visi itu, penyediaan Tuhan sudah ada di depanmu. Kamu harus tahu apa yang harus kau lakukan. Inilah waktu untuk bekerja, untuk mengumpulkan makananmu seperti musim semut di musim panas. Di masa panen ini, orang Kristen harus tahu bahwa selama kita masih hidup di dunia ini adalah musim panas kita. Kita dituntut untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Setiap kita yang mengaku diri kita Kristen dituntut untuk bekerja di ladang Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum terlibat di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam kebaikan-kebaikan jemaat ini, mungkin ini saatnya bagi saudara untuk terpanggil, dipanggil dan terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan biarkan waktu itu berlalu, nanti saya kalau mau melayani nanti kalau saya sudah banyak cutinya atau sudah retired, siapa tahu telat. Kalau telat tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk bekerja dan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan buat kita. Tidak peduli atau kita muda atau tua. Mungkin saudara berkata, aku sudah tua, nggak banyak waktu, nggak punya tenaga lagi. Aku ini sakit penyakit, nggak punya kesehatan lagi. Aku ini apa? Banyak alasan, banyak excuses. Tetapi Tuhan memanggil kita semua untuk belajar dari semut, untuk mengerjakan segala sesuatunya semasa kita masih hidup. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 4, aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Malam akan segera tiba. Siang itu cuma sebentar, malam akan tiba. Ketika malam itu tiba, tidak ada lagi kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika itu malam itu tiba, maka sia-sialah semua yang kita mimpikan. Sia-sialah apa yang kita angan-angankan untuk bekerja, untuk mendapatkan visi bersama Tuhan. Saudara, pada siang hari ini, kita belajar dari semut sebagai jemaat Tuhan. Gereja ini, khususnya saya berbicara sebagai pendeta interim di GKISF ini. Gereja ini membutuhkan setiap saudara untuk mempunyai visi yang sama. Untuk memajukan gereja Tuhan di tempat ini. Untuk berjalan bersama Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pedoman hidup kita. Dan selain itu kita diberi kesempatan untuk melayani Dia.
untuk bekerja bersama jemaat dan para aktivis dan para elder di dalam gereja ini. Maukah saudara, selama hari masih siang, selama musim panas itu masih ada, sebagai semut-semut Kristen, kita dituntut dan dipanggil, marilah kita bekerja sama. Nanti siang, sebentar lagi kita akan melakukan rapat jemaat, menentukan nasib kemana gereja kita akan pergi. Kita juga dituntut untuk mendapatkan hati yang bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Dan tidak hanya memutuskan saja, kita juga dituntut untuk bekerja melayani Dia sampai Tuhan memanggil kita. Amin saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Ya, sebuah lagu saat teduh, My Tribute. Lagu ini kata-katanya bagus sekali, liriknya bagus sekali, menceritakan kita baru saja melewati Paskah, apa yang Tuhan telah lakukan buat kita, sehingga kita berkata glory to the Lord yang sungguh telah melakukan banyak perkara buat kita. Saya akan nyanyikan lagu ini, jemaat boleh sama-sama ikut kalau tergerak untuk ikut dan menyatakan mengiyakan dari kata-kata lagu ini. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express our gratitude. That I and ever hope to be. I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang mendatang sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pada orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada sore ini saya akan membacakan warta jemaat. Konsultasi pastoral seperti biasa bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi bisa menghubungi Pendeta Vincent Ariswara melalui nomor telepon yang tertera di warta. Selamat ulang tahun kepada beberapa saudara-saudari kita di minggu yang lalu. 30 April Ibu Esther Trisnadi dan adik Anthony Parson. Selamat ulang tahun Ibu Esther. Dan selamat ulang tahun untuk anak Yeni Parson, Anthony, sampaikan salam. Dan tanggal 4 Mei itu hari ini adik kita Joshua Simorangkir, anak dari Hana Sitorus, tidak hadir hari ini ya. Oke, selamat ulang tahun juga untuk Joshua. Rapat jemaat akan diadakan setelah kebaktian hari ini. Jadi jemaat yang aktif kita akan vote untuk menyatakan setuju atau tidak untuk mengundang Pendeta Roni Natael ke GKSF. Persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Mei jam 7 malam melalui Zoom. Selanjutnya Memorial Day Picnic yang dipimpin oleh Pendeta Johannes Sudarma akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei jam 11 pagi di Village Park 1535 California Drive di Burlingame. Kotak saran bagi jemaat yang mau menyampaikan saran dan pesan bagi kita gereja GKSF bisa dilakukan secara elektronik. Kehadiran minggu lalu dewasa 28, youth 6, sekolah minggu 5. Dan untuk pelayanan mengenai jadwal pelayanan firman, petugas donatur konsumsi, kehadiran serta persembahan dapat dilihat dalam warta jemaat mingguan. Ada lagi? Dan yang terakhir, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada. Dan satu lagi yang terakhir, menyambung tadi khotbah dari Pendeta Vincent, kita semut-semut bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang mau melayani di bidang apapun, baik itu menjadi song leader, pemandu singer, pemandu pujian, baik itu Sunday school teacher, anything, welcome. Daftar segera ke majelis, kita siap. Terima kasih. Apalagi satu lagi? Oh, ibu minggu depan hari ibu. Oke, siap-siap katanya. Jadi siap-siap bapak-bapak untuk Mother's Day, oke? Oke, terima kasih. Sekian warta jemaat. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk
hari ini Tuhan, untuk firman yang telah dinyatakan, untuk pujian, doa-doa yang boleh kami panjatkan. Dan kali ini kami datang pada Engkau sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, mengutarakan isi hati kami, segala concern, segala kerisauan hati kami bawa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami bila seusai kebaktian nanti kami akan melakukan rapat jemaat. Biarlah Tuhan sendiri yang bertahta di dalam rapat jemaat kami, agar kami diberikan hati dan kebijaksanaan untuk memutuskan yang terbaik buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memegang jemaat-Mu ini di dalam pelayanan, di dalam arah visi dan misi ke depan. Walaupun banyak dari kami yang mungkin risau, cemas akan masa depan gereja ini, namun kami percaya bahwa Tuhan adalah komandan kami, Tuhan adalah raja dari gereja ini, dan Tuhan sendiri akan membantu kami untuk bertahan, untuk maju dengan semangat yang luar biasa, dengan sukacita yang luar biasa, untuk selalu melayani dan menjadi mercusuar bagi dunia yang telah Tuhan sediakan buat kami. Pada hari ini kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, untuk Si, Tuhan memberkati kesehatannya dan hidupnya secara total di dalam kesendiriannya, dan biarlah kami juga menjadi saluran berkat buat Si, juga untuk jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh, untuk Tante Tera dan Saudari Yudia yang dalam proses perawatan dari penyakit kansernya, juga untuk Om John Wee yang baru saja dioperasi jarinya arthritis. Tuhan memberikan pemulihan yang prima di dalam dirinya, juga untuk Ibu Debbie Abram, putri dari Ibu Rika yang sedang mengandung. Tuhan memberkati dia, memberi kesehatan sehingga Ibu Debbie dan juga bayi yang dikandungnya sehat selalu dan berada di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Juga berdoa untuk Penatua Franco yang masih dalam proses recovery dari back pain yang dideritanya. Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan pemulihan yang prima, yang sempurna di dalam diri Penatua Franco. Kami juga berdoa untuk kami yang merayakan ulang tahun, untuk Ibu Esther Trisnadi, untuk adik Anthony Parson, untuk adik Joshua Simorangir. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kiranya rahmat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan cinta Tuhan selalu menyertai mereka di sepanjang jalan hidup mereka. Kiranya mereka dapat selalu merasakan Tuhan di dalam hati mereka, dan kiranya visi Tuhan sendiri yang ada di dalam visi mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka tuju dan lakukan di dalam dunia ini. Kami juga berdoa buat kehidupan kami masing-masing Tuhan, di dalam struggle kami, di dalam pergumulan hidup kami, kesehatan kami, apapun yang kami rasakan pada saat hari ini, kekecewaan kami mungkin, keputusasaan, kerisauan, apapun itu Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu apa yang terbaik buat kami, dan biarlah kami dalam melalui segalanya dengan baik, karena Tuhan sendiri yang berjalan bersama kami. Seperti yang dikatakan pemazmur, walaupun kami harus melalui lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan sendiri yang serta bersama kami. Berjalanlah bersama kami, berjalanlah bersama gereja kami, berjalanlah bersama dunia kami, negara Amerika kami yang kami cintai juga, di dalam keadaan politik dan ekonomi yang sedang carut marut sekarang ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan stabilitas, dan Tuhan sendiri yang memimpin pemimpin bangsa ini untuk tahu kemana arah mereka harus membawa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui para pemimpin ini. Tuhan membimbing mereka untuk mengarahkan ke arah yang benar, dan bukan ke arah ego atau keserakahan dan kekuasaan semata, namun ke arah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika. Terima kasih Tuhan untuk waktu berdoa bersama, dan kami akan menutup doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saatnya untuk persembahan. Mari kita melakukan persembahan kami hari Minggu ini. Ayat persembahan hari ini yaitu diambil dari Roma 11 ayat 36, yaitu sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat untuk pujian persembahan kita yaitu offering. Kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu pada kami semua Bapa. Engkau telah berkati kami dengan melimpah. Kiranya ini saatnya kami untuk memberikan sedikit dari berkat-Mu kembali kepadamu agar kami juga dapat berbagi juga bersama saudara kami yang lain. Kiranya Engkau berkati juga gereja ini agar dapat mengelola dan dapat membangun kembali kerajaan-Mu lebih besar lagi. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau berkati kami semua yang memberi dan kami yang juga yang belum dapat memberi saat ini, kiranya Engkau tetap berkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, amin. So friends, in front of us, in front of you all, there's a table of the Lamb.
As I mentioned it before at the children's sermon, that we praise the Lamb of God who was slain. So we remember Jesus who was slain, who was slaughtered, who was crucified for our redemption, for our salvation. So the table of the Lord is for us to remember His goodness, His love. When He was slain, when He was on the cross. But the cross is not the end. We know that. But the cross is the way to the resurrection. So we know that the love of Christ is within us because His love is manifested in His death and His resurrection. So tonight, this evening, we are celebrating communion to remember His goodness, His love, and His promise to us all for redemption. So remember what Jesus said at the night when He was betrayed. He took the bread, and after He gave thanks to His Father, He broke the bread, saying, "This is my body broken for you. Eat this in remembrance of me." Jesus also took the cup and said, "This is my blood shed for you, a new covenant sealed in my blood. Drink this and remember me." So friend, as often as we eat and drink from the table of the Lord, we proclaim His love and His death until He returns. So friends, come, be nourished, and remember His love. The elders are going to pass out these elements. I hope you all can take one of each item, hold on to it, and we will eat and drink it together.
hope everybody received the elements. If not, raise your hands. Friends, the body of our Lord Jesus Christ was broken for us, for our redemption, for our salvation. Eat this with joy, remembering his love for us. Let's raise the cup of salvation, the blood of the Lamb of God that was slaughtered, that was slain for our redemption. Drink and remember his goodness. So we thank you, O Lord, for this time of remembrance. May we always be faithful to you. May we always remember what you have done to us, and that we carry that love that you have demonstrated to us on the cross to all people that we encounter in our daily life. May we be willing to serve and to love until it's time for us to meet you. We thank you for this time. We thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebab dia hidup, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menepikan
maka marahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all today and forever. Hallelujah. Amen. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, jemaat dipersilakan bersaat teduh.